Oke guys, kita lanjutkan ceritanya. Boom! Gas! Wang Lin tiba di planet Ranyun yang hancur lebur akibat pertempuran dahsyat. Ia menemukan Liu Mei yang kini telah mencapai puncak tahap akhir Ascendant, meski kekuatannya terasa dipaksakan. Wang Lin menyuruhnya pergi, namun Liu Mei berhasil mengenalinya dari sorot matanya yang khas, meski penampilan Wang Lin telah berubah. Merasa terganggu, Wang Lin mengancam akan membunuhnya jika terus diganggu seperti di planet Suzaku. Liu Mei tidak takut dan justru menyerang. Ia berubah menjadi kupu-kupu merah dan memancing pertarungan untuk menyelesaikan dendam lama. Namun, saat Wang Lin mengeluarkan sungai alam bawah dan hampir menang, Liu Mei menggunakan jurus pamungkasnya, 10.000 ilusi surgawi setan Dao. Ilusi itu menyerang jiwa Wang Lin, memunculkan sosok-sosok penting dari masa lalunya satu persatu. Zuru, orang tuanya, Dutian, hingga sosok yang paling menyakitkan, Li Muan. Mereka semua menatapnya dengan nyata, memainkan emosi dan rasa sakit hati Wang Lin. Terhanyut dalam kenangan, Wang Lin terpaku. Ia sadar ini hanyalah ilusi, namun rasa sakit yang ditimbulkan terasa begitu nyata. Akhirnya, semua sosok itu berubah menjadi asap hijau dan menyerbu masuk ke dalam tubuhnya. Wang Lin berhasil menghancurkan ilusi Liu Mei. Terbongkarlah kebencian mendalam wanita itu. Wang Lin membuka matanya. Sorot matanya kini penuh kejelasan. Meski masih tersisa rasa perih, seolah ia telah memahami hakikat dunia. Ia sadar akan kebenaran yang pernah ia pelajari. Ia harus melepaskan orang-orang yang memang ditakdirkan untuk pergi. Ia menggerakkan tangan kanannya dan seutas kabut muncul di telapak tangan. Kabut itu adalah wujud dari asap hijau yang tadi menyerangnya. Jiwa asalnya mengandung kekuatan guntur naga kuno, sehingga ilusi 10.000 ilusi surgawi setan Dao itu tak mampu membakar jiwanya. Menatap kabut itu, Wang Lin merenung sejenak lalu menghancurkannya seketika. Meskipun kultivasimu ditingkatkan secara paksa, pemahamanmu terhadap domain masih sangat dangkal. Ada pepatah, terlalu bersemangat justru merusak segalanya. Itulah kelemahan fatalmu. Saat kabut itu hancur, erangan tertahan terdengar dari kehampaan. Sosok Liu Mei muncul di kejauhan. Wajahnya pucat pasi saat menatap Wang Lin. Matanya dipenuhi kebencian mendalam dan ia mendesis, "Kau memang Wang Lin, orang yang berhati batu. Bukan aku yang kejam, tapi kau." Mata Wang Lin memancarkan niat membunuh yang tak tersembunyikan. "Aku telah mencurahkan seluruh hidupku demi jalan Dao, namun kau menggunakan jiwa domain untuk menghancurkan kesucianku. Bagaimana kau bisa menjelaskan hal itu?" Suara Liu Mei bergetar. Ketenangannya lenyap digantikan oleh dendam yang meluap-luap. Wang Lin mengerutkan kening. Ini adalah kenangan yang tak ingin ia ingat. Matanya menjadi dingin. "Kaulah yang menyerang duluan. Dan soal jiwa domain itu hanyalah sebuah kecelakaan." "Kecelakaan?" Liu Mei tertawa getir. Tawanya semakin keras hingga penuh dengan kebencian. Ia bisa bersikap tenang menghadapi siapapun, namun di hadapan pria ini, ia tak mampu mengendalikan emosinya. "Kau bilang itu kecelakaan, maka biarkan aku memberimu kecelakaan lain sebagai balasannya." Di balik kebenciannya, terselip rasa sakit yang rumit. Ia menyentuh kantong penyimpanannya. Wang Lin mengernyit. Penjaga surgawi segera muncul di hadapannya dan melangkah maju. Tangan Liu Mei bergerak cepat, membuka tas penyimpanan. Sebuah kabut hitam melesat keluar, membawa aura kebencian yang begitu pekat hingga langit menjadi gelap gulita. Sebuah pusaran raksasa terbentuk dan berputar perlahan di angkasa. Aura kebencian itu begitu kuat hingga membuat jeritan hantu terdengar di radius 5 km, mengubah tempat itu bagaikan dunia orang mati. Sebuah sinar hitam meledak dari kabut itu, bergerak begitu cepat hingga melewati penjaga surgawi dan langsung menuju Wang Lin. Wang Lin tetap tenang. Saat sinar itu hampir mengenainya, ia menunjuk jari layaknya pedang, menciptakan hembusan angin keras yang menyingkirkan kabut hitam itu, memperlihatkan sepasang mata gelap di dalamnya. Saat tatapan mereka bertemu, tubuh Wang Lin bergetar hebat. Mata itu keruh, tanpa cahaya, hanya dipenuhi kebencian yang membara. Namun di saat yang sama, ia merasakan ikatan batin yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya, bagaikan ribuan petir meledak di telinganya. Ia tanpa sadar menarik tangannya mundur beberapa langkah, menatap kabut itu dengan tak percaya. Ini, rasa sakit yang luar biasa menyayat hatinya. Matanya memerah, dan dengan gerakan kasar ia memerintahkan penjaga surgawi untuk mengepung kabut itu ketat-ketat, mencegahnya bergerak.
Wajah Wang Lin dipenuhi amarah saat ia berteriak, "Apa yang ada di sana?" Liu Mei tersenyum, namun matanya penuh kesedihan. "Kau tidak mengenalinya? Dengan kekuatanmu saat ini, kau pasti bisa merasakannya. Ada legenda yang mengatakan, jika seseorang kehilangan anaknya, jiwa mereka tidak akan pergi. Mereka akan selalu mengikutimu, menunggumu. Mereka seolah ingin bicara, tapi kau tak bisa mendengarnya. Hanya saat ajal menjemput, kau baru akan mendengar mereka bertanya, 'Ayah, kenapa ayah tidak menginginkan kami?'" Suara Liu Mei terdengar aneh, bercampur nada kegilaan. "Aku telah mengasah anak ini di dalam tubuhku selama 100 tahun, hingga akhirnya menjadi roh pendendam. Setiap kali ia sadar, aku selalu katakan padanya bahwa ayahnya yang meninggalkannya, dan ayahnya itu bernama Wang Lin. Wang Lin, kau hancurkan hati Daoku, kau rusak domainku, kau ambil segalanya dariku. Jika semua itu kecelakaan, maka terimalah hadiah spesial ini dariku." Wang Lin terdiam, keheningan yang mencekam, seolah seluruh nyawa dalam tubuhnya telah terkuras, menyisakan kehampaan abadi. Tidak ada keterkejutan seperti saat ia tahu ada harapan menghidupkan kembali Lim Wan. Tidak ada amarah gila seperti saat menghadapi Teng Huayuan. Hanya ada ketenangan yang ekstrem, fokus yang tajam layaknya saat ia menghadapi maut. Ia diam begitu lama hingga suasana menjadi menakutkan. Langit dan bumi seolah membeku. Seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Menembus kabut hitam, mata Wang Lin bisa melihat sosok kecil yang lemah di dalamnya. Aura kebencian itu tak mampu menghalangi pandangannya. Setelah waktu yang terasa lama, Wang Lin akhirnya berbicara dengan suara pelan. "Terima kasih." Liu Mei terkejut. "Wang Lin, apakah hatimu tidak sakit? Apakah kau tidak punya perasaan?" Wang Lin bahkan tak menoleh padanya. Matanya hanya terpaku pada sosok di dalam kabut. "Jika kau bisa menjadikannya roh pendendam, maka aku bisa memulihkannya kembali. Walau butuh waktu ribuan tahun, puluhan ribu tahun, terima kasih telah mengembalikannya padaku." Semua ini di luar dugaan Liu Mei. Ia mencibir. "Dia tidak bisa pulih. Untuk membuatnya menjadi seperti ini, aku sudah..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Wang Lin memotong dengan tegas. "Jika aku bilang bisa, maka itu pasti bisa." Tatapannya beralih kembali ke arah Liu Mei. Ketenangan itu lenyap, digantikan oleh niat membunuh yang begitu pekat dan menakutkan. Sejak dulu, selain Teng Huayuan, belum pernah ada orang yang membuatnya ingin membunuh sebesar ini. "Sekarang, giliranmu untuk mati." Suaranya tak terdengar dingin, namun udara di sekitarnya seketika berubah membeku. Ia melangkah maju dan menekan ibu jarinya ke depan. Jari alam bawah muncul kembali. Gemuruh dahsyat terdengar saat sungai alam bawah muncul dan menyatu dengan serangannya. Jari raksasa itu melesat menghantam Liu Mei. Liu Mei mundur terburu-buru. Ia menepuk tasnya dan mengeluarkan sebuah cermin antik. Itu adalah harta warisan leluhur klan Huan, sebuah harta surgawi tingkat rendah. Saat jari alam bawah menghantam cermin, ledakan dahsyat terjadi. Di saat yang sama, Wang Lin melancarkan formasi 7 pedang bintang yang mengepung Liu Mei. 7 aliran energi pedang melesat serentak. Kultivator Ascendant tahap akhir palsu yang hanya punya energi tapi tak punya domain, bahkan tak sebanding dengan kultivator tahap tengah, Hardik Wang Lin. Jari maut turun menyusul formasi pedang. Terpojokan, Liu Mei menggigit lidahnya dan memuntahkan darah serta sebuah jarum hitam. Jarum itu segera berputar melindunginya, mampu menahan serangan pedang bahkan jari maut. Jiwa keempat, mata Wang Lin semakin dingin. Ia mengangkat tangan dan menunjuk jarum itu. "Berhenti!" Jarum hitam itu seketika diam membeku. Wang Lin melangkah maju, muncul tepat di hadapan Liu Mei. Tangannya mendarat keras tepat di antara alis wanita itu. Liu Mei menjerit kesakitan, mengeluarkan asap hitam dari dahinya dan mundur terhuyung-huyung, wajahnya pucat penuh ketakutan. Walaupun level Wang Lin hanya tahap awal, teknik dan hartanya jauh di atas dirinya. Mau lari? Wang Lin melangkah lagi, jarinya memancarkan petir yang siap melenyapkan nyawa wanita itu. Liu Mei gemetar ketakutan. Tangan Wang Lin sebelumnya telah melukai jiwa asalnya. Jika bukan karena cadangan energinya yang banyak, ia pasti sudah tewas. Dalam keputusasaan, Liu Mei berteriak, "Liar!" Kabut hitam yang dikepung penjaga surgawi tiba-tiba mengamuk, mengeluarkan jeritan melengking yang menyayat hati Wang Lin. Meski hatinya terasa perih, tangan Wang Lin tak ragu sedikit pun untuk terus menyerang Liu Mei.
Tepat saat maut menjemput, sebuah pusaran gelap tiba-tiba terbuka di hadapan Liu Mei. Sebuah lengan keriput muncul dan dengan santai menepis serangan Wang Lin. Dengan suara ledakan keras, tubuh Wang Lin terlemah mundur bagai meteor. Wajahnya pucat dan ia memuntahkan darah. Namun matanya tetap tajam dan dingin. Masih hidup? Suara tua dan angkuh terdengar dari dalam pusaran. Lengan itu mencengkeram Liu Mei dan menariknya masuk. Jika kau menyelamatkannya hari ini, klan Huan akan kurelakan musnah. Suara Wang Lin sedingin es. Ia tahu pasti bahwa penyelamat itu adalah leluhur klan Huan. Tanpa ragu, Wang Lin mengerahkan seluruh energi pedang Ling Tianhou dan menembakkannya menembus pusaran itu. Anak muda yang sombong, walaupun kau punya boneka tingkat yin yang, kau masih belum pantas menantang orang tua ini. Mengingat kau dan Huan Mei punya masa lalu, aku tak akan campur tangan. Tapi jika kau nekat, jangan salahkan aku. Suara itu bergema. Sosok itu membawa Liu Mei dan sepenuhnya masuk ke dalam pusaran. Namun pada saat yang sama, energi pedang yang luar biasa itu telah menembus pusaran dan langsung menghantam arah keberadaan leluhur klan Huan di sisi lain. Bersambung.